bikin banyak para napi akhirnya sekarat, dan akhirnya agar nggak menyebar parah di penjara itu akhirnya dibuanglah ke pulau ini, di mana banyak napi yang nggak bisa tahan hidup akhirnya meninggal juga di sini. Ini dia Itu yang emang tinggal gitu. Oke teman-teman, mohon maaf karena sempat live-nya terganggu. Karena ini baru pertama kali kita live streaming, ini nyoba-nyoba ya. Jadi kita akalin pakai direkam aja. Kita ulangi dari awal deh. Dari awal. Jadi kemarin saya lihat dari sebuah situs di Facebook ya. Dia ada seorang YouTuber, dia lagi jalan-jalan ke sebuah tempat di pulau terpencil. Dan dimana itu pulau atau daratan itu ada banyak sekali tulang belulang manusia. Nah, penasaran seperti apa, kita akan langsung aja lihat videonya ya. Nah, ini dia pulaunya. Banyak sekali temukan tulang belulang, juga tengkorak nih. Silakan untuk Mas Jiro langsung jelasin aja nih pulaunya kayak gimana sih. Ya pulaunya seperti mungkin tadi sempat nge-live sedikit jelasin tapi akhirnya gagal live. Jadi pulau ini adalah tempat pembuangan para napi kira-kira 200 tahun yang lalu ya, berarti usia tulangnya udah 200 tahunan ya. Napi dari kapal penjara, di mana ceritanya katanya jenazah napi yang meninggal di kapal dibuang di sini. Tapi untuk yang kami lihat adalah bukan jenazah, melainkan orang yang posisinya masih hidup tapi dalam keadaan sekarat atau sakit parah. Kemungkinan sih kalau yang saya pikir kenapa kok bisa sekarat atau sakit parah, yang kita tahu di kapal kan tahu sendiri untuk keperluan air bersih kan sangat susah ya, apalagi untuk di lautan lepas kayak gitu. Berarti kemungkinan dikarenakan kurangnya air bersih dan mungkin makanan pun juga kurang, jadinya ada wabah di situ yang akhirnya bikin banyak para napi akhirnya sekarat, dan akhirnya agar nggak menyebar parah di penjara itu akhirnya dibuanglah ke pulau ini, di mana banyak napi yang nggak bisa tahan hidup akhirnya meninggal juga di sini. Ini dia itu yang emang tinggal gitu aja atau gimana ya? Lebih dibilang dilepas gitu, ditinggal gitu aja. Apalagi ya? Posisi sekarat kan mau untuk bertahan hidup aja udah susah. Oh astaga. Iya. Ini kan baik tulang belulangnya. Terus kita langsung masuk ke situasi yang ada di situ secara gaib. Kayak gimana tuh? Yang saya lihat sih sosok yang nampak itu kalau yang saya lihat lebih mirip kayak zombie sih jatuhnya Mas. Kayak gimana sih orang yang sekarat tapi berusaha untuk hidup berjalan gitu, jadi jatuhnya kayak yang terlihat nampak itu mirip-mirip zombie kayak gitu. Mungkin Mas Irfan udah sedikit gambarin gimana untuk penampakan yang ada. Iya. Oke. Nah, ini yang saya lihat beberapa sosok yang menampakkan di daerah situ ya ini tadi. Sebenarnya kalau saya bilang nggak cuman para napi, tapi ada beberapa apa sih istilah untuk penjaga sipir ya. Oh sipir juga. Ada beberapa sipir juga yang dilepas di situ karena memang mungkin benar karena wabah penyakit yang ada di kapal, takut semakin parah.
akhirnya mereka dibuang ke situ. Emang agak ngeri sih. Itu Hmm. kalau ini tuh apa ya disebut bisa arwah atau enggak sih sebenarnya? Waduh, kalau yang untuk masalah arwah sebenarnya saya nggak berani untuk membahas karena itu bukan bukan udah bukan jatahnya saya lagi. Untuk Oh gitu ya. masalah arwah orang meninggal itu udah urusan sama yang bikin hidup. Tapi apa yang kita lihat tuh sebenarnya apa? Maksudnya orang-orang yang juga lihat. Sebenarnya lebih ke manifestasi dari makhluk halus ya, istilah makhluk halus kan sebenarnya nggak berwujud. Mhm. Tapi karena di pikiran kita adalah sosok seperti ini, ya akhirnya dia membentuk sosok seperti itu. Mungkin orang kadang foto dapat untuk orb-orb kayak gitu ya mas ya. Iya, orb. Nah itu sebenarnya makhluk halus itu ya orb itu sendiri yang akhirnya nanti berkumpul akhirnya menjadi sebuah sosok yang akhirnya kadang bisa dibilang siluman, jin segala macem. Itu hanya apa sih istilahnya manifestasi dari hasil pikiran yang ada dan akhirnya terbentuk seperti itu. Oh, oke. Dan sebetulnya tiap indigo pun bisa ngelihat beda, nggak sama. Mungkin saya ngelihat kayak gini, mungkin Mhm. ada yang bisa ngelihat lagi kok bentuknya nggak begini, karena sebetulnya itu tadi hasil manifestasi otak. Jadi setiap orang bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung frekuensi dari para indigonya itu. Kalau misalkan saya sama Serva nih frekuensinya sama, yang kita lihat bakal sama. Tapi kalau ada Mhm. orang lain yang frekuensinya beda, apa hasilnya pun berbeda. Makanya kadang lain guru lain ilmu, jangan saling ganggu gitu kan, maksudnya Oh lain iya iya iya. lain lain ilmu sendiri. Itu jatuhnya kalau yang saya bilang ya beda frekuensi itu tadi. Oke. Nah, kemudian kan saya kemarin kayak lihat ada yang kayak asap ini Mas yang hitam-hitam ini gimana nih Mas? Sebenarnya ya yang tadi bilang saya antara makhluk halus kan ngumpul-ngumpul jadi bentuk ya. Kalau Aha. yang kuat itu sosok yang bener-bener ngumpul tapi hasil dari mereka kan kayak merekam kehidupan kan ya, maksudnya karena dulu ada sosok orang-orang seperti ini akhirnya mereka mengikuti bentuknya seperti itu. Mhm. Nah, tapi itu karena mereka ngumpul jadi satu karena mungkin ini karena orang-orang yang meninggal di situ ada dendam atau sakit hati karena dilepas bukannya disembuhkan kan. Mhm. Ngumpul akhirnya jadi aura-aura yang lumayan pekat jelek Gelap buruk ya. akhirnya gelap akhirnya munculnya seperti itu. Nggak berbentuk hitam. Tapi kalau dia mau nampakkan dia bisa bentuk jadi seperti yang Mas Ervan gambarin jadi serem atau bahkan yang lebih lain lagi malah bisa kadang jadi bentuk-bentuknya mirip kayak bisa jadi kucing atau anjing tiba-tiba dari situ Hmm. gitu. Berarti misalnya dalam satu penampakan nih ya, itu terdiri dari beberapa orbs gitu. Ya beberapa. Oh, oke. Berarti kayak dalam satu penampakan bisa jadi dia ada dalam apa ya? Terdiri dari beberapa makhluk. Bisa seperti itu ya? Jatuhnya bukan sih makhluk lah, jadi dari beberapa makhluk yang ngumpul karena Mhm. mereka sebenarnya kan hakikatnya kan lebih lemah daripada manusia ya, maksudnya Mhm. kita lebih 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 kuat dan sebagainya kan. Mhm. Jadi mereka perlu ngumpul biar bisa jadi kuat. Oh, oke. Kemudian eh ini kan dalam satu area ya. Hmm. Dia kayak ada yang merasa terkunci nggak sih? Jadi kayak nggak bisa kemana-mana di Sebenarnya daerah kalau ini. terkunci sih sebenarnya kalau terkunci sih sebenarnya nggak ada ya mas ya. Nggak ada ya? Cuman ya karena apa sih uh, ingatan yang bisa dibilang sangat memilukan ya akhirnya membuat aura di situ kayaknya kesedihan, ada emosi. Jadi seakan-akan Hmm. kalau kita datang ke tempat itu kita juga akhirnya ikut, kalau orang-orang yang benar-benar bisa ikut peka gitu ikut Mhm. ngerasain apa yang sedang dirasain di situ, kok ada kesedihan. Mungkin ada para indigo youtubers lain yang pernah bikin kan kadang kok saya ngerasa uh, interaksi dengan makhluk ini ngerasa sedih ya karena ingatan dari atau ibaratnya rekaman alam yang terjadi di situ tuh ya kayak gitu. Oke, oke. Oke, jadi itu yang bisa kita bahas untuk episode Dead Man's Island ini yang cukup memilukan sih. Jadi di mana orang-orang bisa dilepas gitu aja dan boleh sakit Hmm. dan tulang belulangnya bisa mudah ditemuin. Ya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin ada yang mau ditambahin, Mas? Ya kita cuma mau minta maaf juga untuk masalah live kita Iya, gagal
Ya, gimana lagi emang Ya nggak baru tahu pertama emang kali. baru pertama ya, mungkin ntar lain kali kalau ada kesempatan lagi kita nyoba lagi untuk nge-live ya Mas Arfan ya. Ya mudah-mudahan alatnya bisa Mudah-mudahan di-upgrade. siap. Oh ya teman-teman yang mau bisa kirim donasi bisa kirim ke link yang nanti akan saya sematkan di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Skripsi. Mau berapa aja, mau goceng 10.000 nggak masalah. Dan terima kasih yang sudah ikut support kami untuk subscribe dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.